Seni berpikir besar dan merealisasikan apapun yang kalian impikan. Jadi gue tuh suka banget nonton film. Kalau kalian tahu mungkin judulnya Peaky Blinders. Itu film yang sangat menginspirasi gue. Jadi di Peaky Blinders itu gue lihat ada satu sosok, dia pemeran utama namanya Tommy Shelby. Jadi Tommy Shelby ini pikirannya sangat maju banget, inovatif banget. Impiannya juga sangat gila. Jadi waktu itu ceritanya dia tuh masih punya bandar judi itu kecil, kayak pacuan kuda kecil waktu itu. Dan dia tuh waktu itu dihadang sama satu masalah yang besar. Jadi waktu itu kayak ada, dia tuh nemuin satu senjata, jumlahnya kalau nggak salah 500-an, dan senjata itu tuh lagi dicari sama negara Inggris. Nah, Thomas Shelby itu pikirannya inovatif banget, mimpinya tuh tinggi banget. Dia tuh pengen jadi salah satu orang yang paling kaya di Inggris. Bayangin, dia tuh waktu itu lahir di Birmingham. Dia tuh jenderal perang. Jadi Birmingham tuh pada waktu itu tuh bukan kota yang besar banget. Dia tuh kayak mungkin kalau sekarang tuh kayak pedesaan. Jadi di sana itu mayoritas orangnya tuh pekerjaannya kurang bagus lah istilahnya. Tapi apa sih yang gue ambil dari situ? Yang gue ambil dari situ itu adalah dimanapun kalian berada, di situasi apapun kalian tuh harus tetap berpikir positif, tetap berpikir maju, tetap berpikir besar. Jadi waktu itu Thomas Shelby itu hidup di lingkungan yang kumuh, miskin, terus banyak orang-orang yang tidak memiliki masa depan. Tapi yang gue salut dari dia dan lu bisa tangkap pelajaran positifnya adalah dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, dengan apapun kalian tinggal, kalian tuh tetap bisa berprogres dengan bagus. Asalkan kalian punya mindset dan juga pemikiran yang inovatif. Jadi gue pernah baca ada satu kutipan quotes yang gue suka banget. You can change the world, but first you have to believe you can. Artinya, lu tuh bisa ubah dunia. Tapi sebelumnya lu harus percaya kalau lu bisa ubah dunia. Jadi ketika lu sendiri nggak percaya lu bisa melakukan hal besar, big things, lu nggak bakal pernah lakukan hal besar apapun di hidup lu. Kalau tahu Google tuh cuma dimulai dari garasi. Tapi dia punya inspirasi, dia punya pemikiran tuh tinggi banget. Dan sekarang lu bisa lihat. Jadi Google tuh sekarang jadi 7 perusahaan paling besar yang ada di dunia. Bayangin, dia dimulai cuma dari garasi. Jadi menurut gua gak ada yang gak mungkin. Semuanya tuh mungkin ketika kalian benar-benar mau. Alexander the Great bisa menaklukkan dunia di umur 21 tahun. Apakah itu mungkin? Jawabannya adalah mungkin. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Karena kenapa? Alexander the Great itu tinggal di satu negara yang kecil banget masih di dunia. Kalau kalian baca sejarahnya Alexander the Great, itu menarik banget. Karena di tengah himpitan perang pada waktu itu, dia masih memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dia berani berpikir, dia berani betting buat ngalahin perusahaan Empire. Kalau dia kalah dari perusahaan Empire, dia dan keluarganya dan semua keturunannya akan binasa. Dan akan jadi budak selamanya. Gue pun sama, dari dulu gue tuh gak pernah takut untuk bermimpi atau berpikir besar ke depannya. Jadi dulu kantor ini tuh dulu gue sempat visit sebelumnya. Dan gue udah yakin kalau gue bakal bisa dapetin kantor ini dalam waktu secepat-cepatnya. Dan akhirnya apa? Sekarang ada 2 ruangan yang gue jebol buat jadi kantor gue. Jadi pikiran besar itu akan mengantarkan kita, intuisi kita akan mengantarkan kita ke tujuan-tujuan kita, ke harapan-harapan kita. Oleh karena itu, kalian harusnya berpikir atau memiliki pikiran yang besar di luar sana. Dan beberapa dari kalian gue tahu bingung apabila memiliki impian ini terlalu besar. Tapi percayalah, dunia akan mengantarkan kalian, dunia akan membawa kalian tepat di mana kalian menginginkan satu hal. Kalian tuh bisa mendapatkan apapun yang kalian mau, tapi bukan semua yang kalian mau. Jadi pilihlah satu mimpi, satu pemikiran besar yang paling powerful, yang kalian rela untuk memikirkan itu seumur hidup kalian. Jadi di sini gue mau breakdown 2 pemikiran. Jadi gue research juga. Jadi gue nggak ngomong asal-asalan. Dari 10 orang yang gue tanya, rata-rata orang miskin tuh takut untuk berpikir besar dan bermimpi. Mereka tuh tenggelam dalam ketakutan-ketakutan yang ada di otak mereka. Padahal ketakutan-ketakutan itu belum tentu terjadi di hidup ini. Dan kebanyakan orang kaya itu tidak pernah takut untuk gagal dan tidak pernah takut untuk bermimpi. Mereka tuh memiliki pemikiran-pemikiran yang out of the box. Oleh karena itu, mereka tuh didirect sama dunia, intuisinya tuh keluar mengantarkan mereka ke jalan-jalan yang mungkin lebih indah daripada orang-orang yang tidak pernah berpikir di luar sana. Jadi seni berpikir itu memikirkan hal-hal yang mungkin impossible untuk kalian dapatkan dan kalian mulai realisasikan pelan-pelan sampai impian yang possible itu menjadi possible di depan kalian. Itu adalah seni dari berpikir.
Jadi kalau kalian tahu ada orang hebat namanya Bill Gates, itu sampai memiliki yang namanya Think Week atau minggu berpikir. Jadi di 7 hari itu dia menyempatkan 1 hari untuk berpikir. Karena berpikir adalah pekerjaan yang paling sulit yang ada di dunia ini. Itulah mengapa orang kaya itu pasti pintar dan orang miskin itu pasti goblok. Karena kalau mereka pintar, mereka pasti kaya. Jadi coba, apalagi kalian hidup di negara ini ya, di negara Konoha ini, gue nggak bisa sebutkan negaranya apa, karena sangat bahaya. Hidup di situ enak banget. Jadi kalian cukup sedikit lebih pintar daripada yang lain, kalian pasti kaya. Di sini mindahin duit dari kantong satu ke kantong lain itu gampang banget. Kalian yang malas-malasan di situ, nggak mau berpikir, piringnya nih tiap hari gue ambilin. Diambilin nih sama orang-orang yang lebih rajin. Diambilin nih sama orang-orang yang berani berpikir. Orang kaya itu memiliki pikiran yang mungkin kalian nggak pernah memikirkan hal itu. Mereka tuh pikirnya gila-gila banget, liar-liar banget. Jadi kalian kalau tahu ya, orang kaya sama orang gila tuh glitch-nya dikit banget. Ini spread-nya tuh dikit banget, kecil banget. Jadi orang kaya sama orang gila tuh hampir sama. Mereka tuh orang kaya tuh pasti punya pikiran-pikiran gila. Dan mereka tidak pernah takut untuk merealisasikannya. Karena bagi mereka kegagalan itu udah wajar. Gagal itu udah guru lah bagi mereka. Mereka nggak pernah takut buat gagal. Mereka nggak pernah takut untuk jatuh. Mereka berarti betting 0 sampai ke 100. Sedangkan kebanyakan orang miskin, mereka masih ada di level 2. Mereka tuh takut betting 0 ke 100 tuh takut. Padahal mereka masih ada di level 2. Itulah kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin susah untuk kaya. Karena orang kaya ini berani berpikir dan berani merealisasikannya, tidak takut gagal, dan tidak pernah berhenti mencoba sebelum nyampe di garis finish. Jadi bedanya sama orang miskin tuh baru coba sedikit dan mereka diterpa nih problem dar. Udah mereka langsung bilang kayak, wah, kayaknya ini bukan buat saya deh. Kayaknya hidup saya di sini aja deh. Kayaknya nasib saya memang ditakdirkan untuk di sini aja deh. Kayaknya saya nggak bisa deh jadi orang kaya. Itu yang dimiliki oleh orang miskin. Mindset tuh satu hal yang paling powerful yang ada di hidup ini. Gue ada di sini, gue bisa ngobrol sama kalian ya karena mindset gue tuh nggak pernah terpuruk. Mindset gue tuh selalu positif. Otak gue ini menghalau semua omong-omongan negatif. Jadi gue menyebutnya ini otak anti negatif. Jadi semua pikiran negatif yang masuk ke gue itu gue nggak pernah mempan. Dan gue masih bingung nih, ada beberapa orang yang mereka tuh merasakan adanya bullying di handphone. Itu menurut gue orang yang paling goblok yang ada di dunia ini. Karena kenapa? Ketika kalian dihujat di handphone, kayak gue sekarang lagi hujat, tinggal gue matiin handphonenya, gue close app-nya, udah nggak ada lagi bullying yang terjadi pada gue. Jadi buat kalian yang mental health karena gara dikomenin temennya jelek, buncit, goblok, hitam dan lain-lain, kalian tinggal matiin HP-nya. Udah, kalian mikirin hal-hal yang lebih penting di luar sana. Kalian memikirkan hal-hal yang mungkin belum pernah ada. Kalian ingat gak? Pertama kali ada komputer IBM. Seluruh dunia ini skeptis dengan komputer. Masa sih bisa komputer segede itu dan semahal itu bisa dimiliki oleh orang seluruh dunia? Dan sekarang, per 2025, anak sekolah mana yang tidak memiliki komputer? Hampir semuanya memiliki komputer dan laptop. Itu terjadi kurang dari 100 tahun. Jadi revolusi itu bakal cepet banget. Jadi waktu kalian berpikir satu hal yang imajinatif dan di luar ekspektasi orang-orang bakal skeptis sama kalian. Orang-orang akan membenci kalian. Orang-orang akan merendahkan kalian. Tapi apa yang harus kalian lakukan? Terus di jalan itu. Terus berusaha supaya impian yang kalian miliki, pikiran yang kalian miliki itu terrealisasi dengan semestinya. Jadi kalian nggak perlu dengerin orang-orang yang nggak percaya sama kalian. Kalian nggak perlu dengerin orang-orang yang skeptis sama kalian. Kalian cukup fokus di pikiran yang ada dan plan yang udah kalian susun. Lu jangan pernah mengeluh dengan keadaan lu yang sekarang. Oh bang, nanti kalau gue bikin usaha ini gue dijauhin sama temen gue. Jangan pernah malu. Dulu waktu SMP gue tuh pernah jualan jajanan di kelas-kelas. Apakah gue nggak ditertawakan sama mereka? Ditertawakan. Tapi gue dapet duit dari situ. Gue nggak peduli mau lu ngetawain gue. Gue nggak punya passion di bidang apapun. Asalkan gue dapat duit, gue bakal lakuin apapun itu. Ketika lu kesini, lu misal, bang sapu bang, tapi lu kasih gue 100 juta nih sejam, gue bakal nyapu itu ruangan. Gue bakal ngepel, asalkan lu kasih gue duit 100 juta. Jadi buat kalian di sana, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, jangan pelihara itu namanya gengsi. Apalagi kalian masih muda, kalian masih punya tenaga. Apapun yang kalian lakukan yang menghasilkan uang, ya kalian lakukan dengan maksimal. Gak usah lah perhatiin passion, mental health. Jangan. Karena kalian tuh masih muda, kalian tuh butuh banyak pengalaman dan banyak ilmu. Kalian gak bakal bisa sukses, kalian gak bakal bisa merealisasikan seni dari berpikir ini kalau kalian gak punya cukup modal, gak punya cukup keberanian, gak punya cukup ilmu.
Jadi apapun yang ada, terobos aja, nggak usah pernah malu. Gue juga dulu pernah jadi tukang cuci sepatu kok. Gue ambilin kok sepatunya dari tempat teman gue yang satu ke yang lain. Gue datengin rumahnya. Gue banyak diketawain. Ah, itu masa jadi tukang cuci sepatu sih sekolah tinggi-tinggi? Itu masa kuliah jadi tukang cuci sepatu? Dan sekarang lu bisa lihat, lu di situ cuma nonton dan di sini gue udah bisa punya ini semua. Dan gak lama waktunya. Asalkan lu berani untuk berpikir, bermimpi, dan berani merealisasikannya. Jadi gue tuh waktu itu di sekolah itu sebenarnya nggak pinter-pinter banget dan nggak goblok-goblok banget. Dari 34 siswa tuh gue kayak ranking 11, ranking 12. Gue tuh malas banget untuk mengerjakan tugas yang ada di sekolah. Gue malas banget untuk datang ke sekolah. Jadi waktu itu gue banyak bolosnya. Karena ya gue malas harus pakai baju rapi, gue harus pakai sepatu, gue harus pakai celana panjang. Itu menurut gue nggak nyaman. Dan gue malas banget mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan gue inget banget, ada guru gue yang tanya kayak, kalau kamu nggak disiplin kayak gini, kamu suatu saat nanti jadi apa? Di situ gue dengerin dan gue berkata di dalam hati, gue cuman nggak mau mengikuti aturan yang dibuat oleh sekolah. Gue di situ jawab dalam hati, sebenarnya gue tuh nggak mau melawan orang yang lebih tua daripada gue. Bukan berarti gue yang sopan, cuman gue nggak mau mengikuti aturan-aturan yang menurut gue itu nggak sepakat. Jadi apa bedanya manusia dan hewan? Manusia dan hewan tuh bedanya kalau manusia tuh bisa berpikir lebih jauh daripada hewan. Jadi kalau kalian nggak berani berpikir, kalau kalian nggak berani bermimpi, ya kalian nggak jauh beda sama hewan. Gue mau lu semua yang merasa dirinya itu disingkirkan, dipojokkan, nggak dilihat sama sosial, mulailah berpikir yang besar dan mulailah realisasikan itu pelan-pelan. Gue yakin lu pasti bisa melalui itu semua, lu pasti bisa membuktikan apapun yang lu inginkan. Lu pikirkan. Gue yakin lu pasti mampu dan lu pasti bisa asalkan lu gak pernah menyerah. Itulah fungsi dari berpikir besar. Itu adalah seni dari berpikir dan merealisasikan apapun yang lu inginkan. Ketika lu berpikir satu hal dan lu berani, lu memulai langkah pertama, gue yakin lu pasti bisa. Pikiran itu didesain untuk menarik realitas yang ada di masa depan ke masa yang sekarang. Ketika lu gak percaya lu bisa melakukan something yang besar, ya lu gak bakal bisa apapun, lu gak bakal bisa maju. Bahkan satu step ke depan aja lu mungkin gak berani. Orang kaya itu berani naik ke tangga selanjutnya atau dia bakal jatuh. Sedangkan orang miskin gak. Orang miskin tuh lebih suka stay di posisi dia. Dia gak pernah ambil resiko. Dia gak berani untuk berpikir besar. Bahkan Donald Trump pernah bilang, think big and don't listen to people who tell you it can be done. Life is too short to think. Setiap hal besar yang difikirkan awalnya tuh ditertawakan. Lu gak usah takut untuk menjadi beda di antara teman-teman lu. Ketika lu jualan di dalam kelas dan lu dikatain sama teman-teman lu, gak usah takut, gak usah ragu. Mulai aja, jalanin aja. Lama-lama kalau lu banyak duit, lu bisa traktir teman-teman lu ini. Lu gak bakal ditertawakan. Mereka bakal tanya ke lu, gimana caranya? Ketika kalian gak berani untuk merealisasikan pikiran-pikiran yang besar itu, kalian gak bakal maju ke step berikutnya. Gue tuh di sini peduli sama kalian semua. Gue di sini tuh mau lu semua itu ke jalan yang lebih baik. Lu naik step. Gue nggak mau lu di tempat yang sama. Di sini gue tulus niatnya untuk bantu lu. Gue nggak mau lu tetap di situ dan nggak bisa bahagiain keluarga lu. Gue pengen lu setelah nonton video ini, lu mulai sesuatu, setahun kemudian lu bisa bahagiain orang tua lu. Lu bisa kasih jajan ade lu. Lu bisa nih perbaiki nasib keluarga besar lu. Lu bisa nih kasih orang lain yang membutuhkan. Lu bisa kasih kesempatan orang lain yang mungkin sekarang ada di posisi sama lu. Kayak gue sekarang. Kenapa gue dengan ikhlas gue kasih mentoring ini gratis ke kalian? Kenapa? Ya karena gue pernah ada di posisi lu. Bahkan berpikir aja gue gak berani dulu. Tapi ternyata itu semua salah. Kalian harus berpikir segila mungkin, sebesar mungkin. Dan kalian harus mulai langkah itu. Gue sadar posisi lu sekarang masih skeptis. Bahkan lu mungkin gak berani untuk berpikir besar. Tapi dengerin gue. Gue mau lu semua mulai malam ini coba pikirkan satu hal yang gak pernah dan mungkin terlalu besar yang ada di pikiran lu. Dan mulai besok kalian coba realisasikan itu. Karena balik lagi, seni berpikir besar dan merealisasikannya adalah ketika kalian sudah mulai di step 1, step awal adalah untuk merealisasikan apapun yang kalian pikir. Itu adalah seninya. Jadi pikiran tanpa action itu gak ada seninya, bos. Kalian bakal di tempat yang sama. Mulai sekarang, gue mau lu semua punya satu pikiran yang mungkin itu impossible untuk lu raih. Hidup itu cuma sekali.
Jangan pernah takut untuk bermimpi, berpikir, apalagi merealisasikan apapun yang kalian mau. Apapun yang kalian mau akan terwujud. Dunia akan kasih apapun yang kalian mau. Bukan semua yang kalian mau. Percaya sama gue, 2 tahun lagi lu balik ke video ini, lu komen di bawah, lu udah bisa kasih apa ke orang-orang yang paling lu sayang. Gue butuh bukti, realisasikan apapun yang lu mau. Jangan omong kosong. Gue mau lu semua berubah. Gue tunggu di video ini 2 tahun lagi. Gue Farid Ahmad, thank you.